Adapun lupa yang datang bukan datang dari setan itu tadi Pak, lupa yang bagian dari fitrah. Misalkan kita karena sesuatu kita lupa yang tidak menyebabkan kita meninggalkan ketaatan, itu lupa fitrah. Seperti kita lupa ketika kita dilupakan dari berbagai macam tragedi yang pernah terjadi, bapak kehilangan ibu, lalu seiring waktu kejadian itu lupa dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan, itu lupa yang datang dari Allah. Jadi tidak semuanya lupa itu datang dari setan. Adapun lupa yang datang dari setan itu lupa yang menyebabkan kita meninggalkan ketaatan atau ditinggalkannya ketaatan, itu lupa yang datang dari setan. Allah alam bisawab. Ya Pak Uca, kan tadi pertanyaan sudah saya jawab. Oh belum ya? Al-Baqarah 237. 237. Ya. Ya Ustaz, tadi kan ada 3 hal yang menyebabkan kita walaupun tidak melakukan ketaatan tapi tidak dihukumi. Lupa, kemudian kita sudah berusaha tapi tetap terjadi, dan juga karena dipaksa. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dengan semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya gara-gara satu kesalahan. Lupa itu bisa separah itu. Makanya maaf ya, kalau sudah lupa perempuan gara-gara kecewa dengan satu kesalahan seorang suami, walaupun kita mendapati wanita itu mendapatkan nasihat, mendapatkan insight, masukan dari banyak orang. Mbak, suamimu tuh bagaimanapun dia memiliki kebaikan. Dia lupa Pak, kalau sudah lupa tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah perpisahan. Walaupun kita sepakat ya, kita tahu laki-laki bagaimanapun mereka adalah makhluk akhir zaman yang melakukan 1-2 kesalahan. Maka selama mereka bertobat, mereka tetap adalah seorang makhluk yang layak ditunggu dan ditemani di dalam proses mereka ketika mereka kembali kepada Allah. Jadi lupa itu bisa menyebabkan banyak kerusakan. Lah Allah itu mengingatkan kita, makanya di akhirnya diletakkan di sini wala tansawul fadla bainakum. Ya. Makanya Allah meletakkan di dalam 286 ini, ya Allah janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa. Sekaligus pula ini permintaan kita kepada Allah. Jangan kasih kami lupa ya Allah. Yang menjadikan lupa ini menyebabkan banyak kerusakan pada kehidupan kita. Kita sering sekali mendapatkan kebaikan orang, tapi kita lupa kebaikan yang pernah kita dapatkan dari orang itu. Akhirnya seiring dengan waktu kita melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita dapatkan dari mereka. Dan itu menyebabkan dosa. Berapa banyak orang hari ini, anak-anak, mereka banyak yang sudah besar menjadi orang tua, terlibat dalam satu proses hutang pengasuhan. Mereka lupa kebaikan orang tuanya, yang mereka ingat adalah kekurangan dan kesalahan orang tuanya. Jadi yang mereka ingat itu kesalahannya orang tua itu. Yang mereka ingat kesalahannya orang tua. Tetapi lupa semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Sampai akhirnya dia menjauh dari orang tuanya, mendiamkan orang tuanya, tidak sama sekali cawe-cawe terhadap apa yang dilakukan orang tuanya. Ya karena dia lupa kebaikan orang tuanya, membayarkan nafkah, mengobati ketika dia sakit. Yang dia ingat adalah kekurangan dan kesalahan dari orang tuanya. Itu lupa Pak. Jadi Allah itu negur kita, jangan kamu remehkan lupa. Lupa itu bisa berbahaya pada kehidupan. Kita terlibat emosi dengan istri kita lupa istri kita telah melahirkan anak-anak kita dengan taruhan dan resiko nyawa. Itu juga karena lupa. Makanya akhirnya di sini Allah itu mengajari kita. Jadi Allah ketika menyebutkan kata innasina au akhtona, itu bukan hanya sekedar ditempel kata nasina. Tapi kata nasina diletakkan oleh Allah sebelum kata akhtona, itu memiliki hal yang luar biasa. Kenapa? Supaya manusia itu tidak lupa terhadap perkara-perkara episode kehidupan yang luar biasa terjadi pada hidupnya. Kalau dia lupa itu akan menyebabkan banyak kerusakan yang terjadi pada kehidupan. Itulah lupa. Ya. Makanya salah satunya apa? Sifat lupanya manusia itu apa? Mari kita lihat lagi. Lupa yang menyebabkan kerusakan, kita mengambil perkataan Hasan Al-Basri. Manusia itu dikatakan oleh Hasan Al-Basri itu apa?
yaitu adalah yansa ni'ma rabbih. Yansa ni'ma rabbih. Salah satu sifat lupanya manusia itu apa? Suka lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa'adda masaibahu. Tapi sebaliknya, manusia itu suka menghitung setiap ujian dan setiap musibah. Manusia itu kalau dapat musibah, ingat dia. Saya pernah demam berdarah, Ustadz. 2 kali. Ingat dia, 2 kali dia demam berdarah. Saya pernah punya penyakit tipes. Iya, 3 kali saya ingat. Tapi ketika dia ditanya, sudah berapa kali makan soto? Lupa dia. Soto Kudus apalagi, Masya Allah. Kamu sudah berapa kali makan soto? Lupa dia. Sudah berapa kali kamu makan sate? Satenya Pak Wawan yang katanya baru buka, Insya Allah. Saya diundang tapi belum datang. Insya Allah saya akan datang. Mana beliau ini? Oh, enggak ada. Maka sesungguhnya kita suka lupa. Kita ditanya lagi, sudah berapa rezeki yang Allah berikan kepada dirimu? Kita lupa, Pak. Tapi kita mengingat ujian-ujian yang Allah berikan untuk kita. Demam berdarah 2 kali, tipes 3 kali, masuk rumah sakit 3 kali. Mas, saya lihat orang, kalau cerita tentang rumah sakit itu pasti detail. Saya itu masuk rumah sakit 4 kali, Ustadz. Yang pertama 12 hari, yang kedua 6 hari, yang ketiga 7 hari. Ingat sampai hari-harinya. Karena memang begitulah sifatnya manusia, Pak. Makanya akhirnya Hasan Al-Basri mengatakan memang gitulah manusia. Ada masaibahu yansa ni'ma rabbahu. Sesungguhnya manusia itu suka menjadi akuntan paling handal kalau menghitung ujian dan kesulitan, tapi ironisnya mereka menjadi manusia yang paling cepat lupa terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan kalau sudah lupa nikmat, Pak, apa yang terjadi? Ibadah menjadi futur. Kapan kita semangat ibadah, Pak? Kalau kita ngelihat, ya Allah, Allah menyempurnakan nikmat saya. Di masa tua saya diberi sehat. Ternyata di masa tua saya masih diberikan kebaikan. Akhirnya apa? Ibadah kita langsung, Masya Allah, saya harus beribadah. Kalau manusia itu kalau ingat terhadap kenikmatan Allah, kalau ingatan ini terjaga, akan terus beribadah kepada Allah dan terus bersemangat di dalam ketaatan. Tapi ironisnya, manusia itu lupa. Jadi lupa itu bukan perkara yang ringan kah? Bukan. Allah sampai sebutkan di sini kok. Di dalam ayat yang paling Allah cintai, yang Allah jadikan keutamaan ayat itu tidak pernah sama dengan keutamaan ayat yang lain. Berarti setiap pemilihan katanya itu betul-betul luar biasa, mengandung satu ilmu pada kehidupan kita. Makanya akhirnya betul kalau sebagian ulama ada yang mengatakan, ulama itu ada yang berdoanya unik, Pak. Mungkin jarang di antara kita menggunakan redaksi doa ini. Ya Allah, jadikanlah aku ingat nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadikanlah aku ingat kebaikan orang tuaku. Jadikanlah aku ingat kebaikan pasangan hidupku. Jadikanlah aku ingat orang-orang yang pernah berbuat baik kepada diriku. Dan jadikanlah aku ingat kembali terhadap ilmu yang aku pelajari di dalam kehidupanku. Itu simpel aja. Ketika beliau membaca ayat ini, maka berdoanya semacam itu. Kita, Pak, ngaji. Berapa kali kita ngaji di Masjid Baitur Rahman? Seminggu 3 kali. Jumat kalau enggak libur, ngaji. Sabtu dan Ahad. Tapi coba kita tanya, sudah berapa materi Bapak yang masih ingat, Pak? Dan saya nggak mau nanya, saya khawatir kecewa jawabannya. Tapi kalau kita kembalikan, kita sudah banyak nggak ingat. Makanya sering sekali Ustadz itu mengatakan, ini pernah saya sampaikan, ingat nggak? Pada diem gitu. Diem bukan karena tawadhu, karena memang nggak ingat apa yang ditanyakan oleh Ustadznya. Ya begitu ya Mas Sabto ya. Jadi ternyata memang kita ini sering lupa. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita kalau berdoa, ayo kita contoh dari doanya para ulama ini. Ya Allah, jadikanlah aku ingat nikmat Rabbmu. Jadikanlah aku ingat kebaikan pasanganku. Jadikanlah aku ingat orang yang pernah berbuat baik kepada diriku. Karena perkara-perkara itu yang harusnya menjadikan kita selalu harus ingat. Karena apa? Ingat terhadap kebaikan orang yang berbuat baik kepada dirimu. Menjadikan syukurmu diterima. Ingat kepada pasangan dirimu. Maka menjadikan kamu akan memiliki sifat qurrata a'yun, Pak. Kalau kita ingat kebaikan pasangan, kita akan memiliki sifat qurrata a'yun dengan pasangan kita. Lah kalau sifatnya sudah qurrata a'yun, saling ingat kebaikan, anak juga gampang menjadi qurrata a'yun. Pasangan yang sering bertengkar, Pak, gak bisa dia menjadikan anaknya itu qurrata a'yun. Kenapa?
Yang diingat oleh anaknya itu pertengkaran bapak dan ibunya. Bagaimana bisa menjadi qurrata ayun? Kalau kita sudah ingat kebaikan pasangan kita akan menjadi qurrata ayun dengan pasangan kita. Kalau kita ingat dengan dengan nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, menjadikan kita tahu bagaimana kita berterima kasih kepada Allah terhadap semua nikmat itu. Maka mintalah sama Allah. Yang kita minta bukan hanya kebaikan untuk mampu sedekah, itu minta. Yang kita minta bukan hanya kebaikan kita untuk haji dan umrah. Iya, kita minta. Tapi yang juga kita minta adalah, ya Allah, jangan Engkau jadikan aku lupa terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan dan kebaikan orang kepada diriku dan kebaikan pasanganku. Ya, makanya surat An-Nisa 19 itu indah betul, Pak. Ada kisah nyata Syekh Ali Tontowi di dalam kitabnya Qawaid Quraniyah. Ada 2 orang suami istri yang mereka bertengkar hebat dan tidak ada yang mereka inginkan kecuali satu, yaitu bercerai. Syekh Ali Tontowi ini ulama besar, lalu memberikan nasihat kepada mereka. Tapi nasihat itu membentur tembok yang begitu keras. Pasangan ini tidak mau. Pokoknya saya mau pisah. Padahal mereka punya anak 4. Pokoknya saya mau pisah. Ali Tontowi sebagai seorang ulama, beliau bijak, pandangannya jauh. Beliau berkata, ya sudah, saya kasih waktu 3 hari. Nanti kalian kembali ke sini. Tapi saya kasih 1 ayat. Semoga ayat ini kalian fikirkan di dalam rumah. Nanti 3 hari balik ke sini. Terus ayat yang beliau bacakan adalah wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa ya di antara kebaikan yang pernah kalian saling berikan ketika kalian berumah tangga. Mereka sudah nikah hampir 17 tahun. Ayat itu pertama kali didengar oleh mereka, ya sudah dibawa pulang, kata Syekh Ali Tontowi, diingat-ingat ayat ini. Nanti kalau malam, nanti kalau tidur sendirian, nanti kalau pagi makan sudah sendiri-sendiri, tidak saling menghidangkan, ingat ayat ini. Mereka pergi. 3 hari balik, mereka dua-duanya nangis dan menggagalkan rencana mereka untuk berpisah. Ditanya sama Syekh Ali Tontowi, inilah ayat, Pak. Makanya ayat itu mukjizat paling besar itu memang betul adanya. Mukjizatnya Nabi Musa selesai, Pak, dengan tongkatnya ketika Nabi Musa selesai wafatnya. Mukjizatnya Nabi Sulaiman selesai dengan wafatnya Nabi Sulaiman. Mukjizatnya Rasulullah, Quran itu tidak pernah selesai, Pak. Makanya nggak heran kalau kita kadang-kadang di belakang imam nangis walaupun kita nggak ngerti artinya apa. Walaupun ini merupakan ayat yang diturunkan kepada Rasulullah 1445 tahun yang lalu. Tapi masih ngena untuk kita. Lalu kembali ke cerita tadi. Ditanya Sami Al-Tontowi, apa yang menjadikan kalian mengurungkan niat untuk berpisah? Lalu suami istri ini berkata, wala tansawul fadla bainakum. 3 hari ini yang kami ingat adalah semua kebaikan pasangan kami. Sang suami ingat kebaikan istri, sang istri ingat kebaikan sang suami. Dan akhirnya mereka mengurungkan perpisahan. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami betul. Hal semacam inilah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita supaya lupa itu tidak mendominasi pikiran kita. Lalu kita bersembunyi di balik kata lupa, lalu kita menganggap lupa itu ringan. Jangan anggap lupa itu ringan. Kalau lupa itu ringan, Allah tidak mungkin meletakkan kata lupa di dalam satu ayat yang Allah agungkan ayat itu di akhir surat Al-Baqarah. Makanya akhirnya, betul, kalau Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, orang yang mendapati 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah memiliki keutamaan yang besar. Perhatikan setiap kata-katanya, karena itu pasti besar. Setiap kata-katanya itu perhatikan betul. Karena apa? Itu pasti besar. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang hal tersebut. Ya, makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham pada poin yang ketiga. Kenapa Allah letakkan kata lupa sebelum kata dosa? Ya karena sesungguhnya sebagian besar kata lupa itu menyebabkan banyak dosa yang terjadi pada kehidupan manusia. Makanya Masya Allah, ini yang menjadikan kita akhirnya selalu melihat kata lupa itu bukan sesuatu yang biasa. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
Poin yang keempat yang kita dapati di sini adalah kita tentunya ingin membahas lupa. Poin yang keempat adalah lupa itu terbagi menjadi 3. Lupa itu terbagi menjadi 3. Pertama, lupa yang merupakan bagian dari karakternya manusia. Yang kedua, lupa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lupa yang datang dari setan. Sekarang kita bahas dulu. Lupa yang merupakan bagian dari tabiat manusia. Lupa apa? Kita tidak mungkin ingat. Makanya kata-kata hikmahnya adalah al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya tabiat manusia itu terkadang lupa karena berbagai macam tumpang tindih perkara-perkara yang dia temui, janji-janji yang tertumpuk-tumpuk akhirnya menjadikan dia lupa. Maka ada sebagian lupa itu merupakan bagian dari karakternya manusia. Fitrahnya itu memang defaultnya itu sudah dijadikan kamu punya sifat lupa. Makanya kita menjumpai hatta Rasulullah itu pun memiliki sifat lupa. Walaupun lupanya Rasulullah itu membawa ilmu, petunjuk, dan hikmah pada kehidupan kita. Rasulullah pernah mengimami sholat, lalu Rasulullah lupa terhadap bacaan ayat yang beliau baca. Maka pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang berani untuk membenarkan Rasulullah. Nah, salah satunya ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, Pak. Di belakangnya Ubay bin Ka'ab ini sahabat besar, paham Al-Quran, Pak. Yang unik dari Ubay bin Ka'ab itu apa, Pak? Sahabat satu-satunya yang selalu demam di waktu sore sampai meninggal dunia. Itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, karena beliau pernah tertegun, terkesima dengan hadis Nabi, la tasubul humma fa innal humma yukaffiru sayiat. Jangan turun tangannya, sore harinya demam, Pak. Dan demam itu didapatkan oleh Ubay bin Ka'ab setiap sore sampai pagi. Pagi turun demamnya. Habis asar naik lagi demamnya. Setiap sore sampai meninggal dunia. Masya Allah. Bapak mau berdoa dengan doa ini? Silakan. Maka kalau kita minta sehat yang taat, nah insya Allah itu lebih baik. Maka Ubay bin Ka'ab ditegur oleh Rasulullah. Loh, tadi saya itu tidak bisa nyebutkan ayat. Kenapa kamu tidak membenarkan saya? Ya Rasulullah, bagaimana saya mengingatkan engkau? Padahal kepadamu Al-Quran diturunkan. Wa alaika unzila. Gimana saya mengingatkan engkau ya Rasulullah? Ya saya khawatir nanti malah saya mengingatkannya malah jadi salah. Kata Rasulullah, ya kalau saya salah, saya lupa, ingatkan. Itu memberikan kepada kita bahwasanya lupa itu bagian dari fitrah. Rasulullah itu lupa. Dan lupa itu pun memberikan ilmu dan petunjuk. Rasulullah pernah, Pak, sholat asar. Rasulullah pernah sholat asar hanya 2 rakaat. Para sahabat itu ketika sholat asar di belakang Nabi, 2 rakaat, maka akhirnya para sahabat itu terdiam. Wah, apa sholat asar sudah dirubah ya jadi 2 ya gitu ya. Kalau kita jamaahnya mungkin alhamdulillah sholat asar sudah kayak sholat subuh gitu. Maka pada saat itu Rasulullah itu langsung keluar dari masjid. Rasulullah itu bersandar ke pohon. Rasulullah bersandar ke pohon begini. Lah para sahabat ramai di masjid. Kenapa ya? Lalu ada salah satu sahabat yang disebut yaitu Al-Yadain itu langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, hal kusiratis shalah? Ya Rasulullah, apakah sholat itu sudah dikosor? Tadi sholat asar dikosor? Enggak. Hal kusiratis shalah? Apakah sholat itu sudah dirubah ya Rasulullah? Telah mansukh 4 menjadi 2 ya Rasulullah? Enggak. Kalau begitu tadi engkau sholat asarnya 2 rakaat ya Rasulullah. Nabi langsung tanya kepada para sahabat yang ada. Emang tadi saya sholat 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ayo masuk kembali masjid. Masuk kembali masjid. Langsung kemudian sholat 2 rakaat sisanya. Untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu lupa. Mungkin kalau kita Pak nyalahin sahabat yang tanya tadi. Gara-gara kamu sih nanya. Coba nggak nanya kan jadi 2 tadi. Tapi itu menunjukkan bahwasanya bahwasanya lupa itu ada yang fitrah. Lah lupanya Rasulullah itu memberikan fitrah, Pak. Merupakan bagian dari fitrah dan itu memberikan kepada kita ilmu dan petunjuk. Coba Pak, kalau Rasulullah tidak pernah lupa, kita nggak pernah tahu caranya mengingatkan imam kalau lupa di dalam bacaan sholat.
Kalau kita kemudian tidak tahu bagaimana Rasulullah lupa ketika sholat asar, kita tentunya tidak akan pernah tahu kalau kita sholat tiba-tiba kurang. Misalkan kita sholat isya, kemudian kita baru melaksanakan 1 rakaat doang selesai. Kebangetan banget sih kurangnya 3 itu. Tapi kalau itu pun terjadi, ya kita akhirnya tahu, oh cara menyelesaikannya semacam ini. Itu karena sifat lupa. Jadi sifat lupa itu adalah merupakan bagian dari kebaikan. Makanya akhirnya ketika kita puasa, lalu kita lupa, disebut merupakan bagian hadiah dari Allah. Man shoma wa nasiya bi annahu shaim fa'akala. Barang siapa yang dia lupa, fima makna, barang siapa yang dia itu berpuasa, lalu dia lupa kalau dia berpuasa, dia makan. Nah itu hadiah dari Allah, Pak. Dan itu merupakan fitrah. Walaupun kita tidak boleh minta ya Allah jadikan puasa saya hari ini lupa. Tapi itu merupakan fitrah ketika itu merupakan sesuatu yang dijelaskan oleh Nabi, itu hadiah, Pak. Sama dengan seorang suami istri, saya pernah ditanya, Ustadz saya puasa, tapi tadi saya mencampuri istri saya, tapi saya lupa. Ya sudah, itu hadiah dari Allah. Dan cara Allah memberi hadiah kepada kita itu ya salah satunya dengan sifat lupa. Untuk menunjukkan kepada kita tidak setiap lupa itu memiliki konotasi yang negatif. Ya, makanya puasa yang paling nikmat itu puasa kalau lupa. Sudah makan, sudah minum gitu. Ini nikmat itu, Pak. Kalau saya dulu pernah agak kurang nikmat, Pak, saya. Saya dulu lagi puasa, ada ayam goreng. Mie sama ada ayam gorengnya. Kemudian saya makan, saya cocol sambelnya. Pas lagi nyocol sambel dimakan, ibu saya ngingetin, kamu puasa. Ya Allah, ya sambelnya panas, Pak, di tenggorokan. Saya ngomong, kak ibu nggak ngingetin setelah saya minum gitu. Itu termasuk sifat lupa yang merupakan bagian dari fitrah. Ya, lah sifat lupa bagian dari fitrah ini, maka sesungguhnya barang siapa yang mendapatkan sifat lupa pada fitrahnya itu tidak diberikan beban hukum. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innallaha wada'a an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Yaitu Allah menghapuskan dosa dari umatku, yaitu adalah ketika mereka lupa, ketika mereka melakukan kesalahan atau apabila mereka keliru tapi mereka sudah berusaha, kemudian lupa dan apa yang dipaksakan. Makanya lupa di dalam sholat, lupa ketika dia sholat ada najisnya, tapi dia lupa. Semua perkara kalau dibingkai dengan kata lupa, maka itu tidak terkena beban hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bagian dari fitrah, bukan sesuatu yang dipaksakan dan bukan sesuatu yang lahir karena kelalaian. Maka secara hukum fikih orang semacam itu tidak terkena beban dosa dan tidak terkena beban maksiat apapun. Itu lupa secara fitrah. Makanya lupa secara fitrah ini juga bisa kemana-mana, Pak. Dan maaf, bukan hanya Rasulullah, hatta para ulama pun bisa lupa. Bapak tahu nggak kenapa ulama besar itu bisa memiliki sifat lupa? Supaya kita tidak memaksumkan ulama. Karena kemaksuman itu hanyalah miliknya Rasulullah. Dan lupanya Rasulullah itu membawa petunjuk untuk kita. Kalau ulama nggak ada yang maksum, Pak. Supaya kita tidak mati-matian fanatik buta kepada ulama ketika kita mendapati fitrahnya ulama juga lupa. Kemaksuman itu hanya milik Rasulullah, Pak. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Makanya maaf ya, kalau ada orang hari ini kalau ngaji sama Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan merasa bahwasanya Ustadz itu tidak mungkin salah. Lah ini loh. Kenapa Allah akhirnya jadikan beberapa ulama itu, Allah jadikan ulama itu lupa. Supaya kita sebagai orang yang belajar kepada ulama, kita tetap memberikan ruang. Memaklumi bahwasanya ulama tetap manusia biasa. Emang ada Ustadz ulama yang lupa? Ada. Saya terangkan. Yang paling puncak-puncaknya ulama yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu, Pak, seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Orang yang paling paham sunnah itu Umar bin Khattab, Pak. Bedanya dengan Abu Bakar itu mulia hatinya, Pak. Hatinya selalu sadar setiap waktu melakukan karena Allah. Kalau Umar itu betul-betul berilmu sama dengan Abu Bakar. Cuma lebih dalam, kalau keilmuannya lebih dalam Umar.
Makanya sampai para ulama mengatakan sunnah itu ada 11 pintu. Ketika Umar wafat, 10 pintu tertutup setelah wafatnya Umar bin Khattab. Orang yang insya Allah setan begitu takut melihat Umar bin Khattab. Tapi lihat Umar bin Khattab itu pernah lupa. Beliau pernah mengadakan perjalanan bersama dengan Ammar bin Yasir. Di satu perjalanan, dua-duanya junub. Fa'ajnabah. Dua-duanya junub. Mereka tidur malam, mereka junub bareng-bareng. Umar bin Khattab junub dengan mimpinya, Ammar bin Yasir junub karena cuaca dingin. Bangun menjelang subuh. Lalu mereka junub, lalu mereka tidak menjumpai di sekitar mereka istirahat itu ada air. Pada saat itu, surat Al-Maidah yang menerangkan tentang tayamum ya, belum turun. Maka pada saat itu mereka bingung. Maka akhirnya saat itu, ayat tayamum sudah turun, tapi hadis tentang masalah tayamum bagaimana belum dijelaskan semuanya oleh Rasulullah. Maka ketika mereka berdua tidak mendapatkan air, maka pada saat itu Ammar bin Yasir mengambil sebuah ijtihad. Yang ijtihad ini tidak mau diambil sama Umar bin Khattab. Ijtihadnya apa Ammar bin Yasir? Oh, tayamum itu untuk mensucikan dari hadas kecil. Tayamum itu wajah dan tangan. Kalau begitu, semakin banyak tanah yang saya lumuri, semakin suci saya mencucikan hadas kecil dan hadas besar. Itu pikirannya Ammar bin Yasir. Akhirnya Ammar bin Yasir itu bergulung-gulung, Pak, kayak kucing dia. Taburin gitu, kayak kucing beliau. Fatamarrogo kama tamarrogo dabah. Memang di situ hadis yang begitu dalam hadis riwayat Muslim. Dia itu bergulung-gulung kayak kucing, kayak binatang melata. Umar bin Khattab ngeliatin aja. Ayo, wahai Umar bin Khattab. Enggak mau saya. Dia bergulung-gulung lagi, taburin. Akhirnya Ammar bin Yasir sholat subuh tepat waktu. Ammar bin sholat subuh tepat waktu. Umar bin Khattab nggak mau melakukan itu. Beliau berkata, saya akan nyari air. Nyari air, Pak. Menjelang duha baru ketemu air. Mandilah Umar bin Khattab. Setelah mandi, barulah beliau sholat. Sholatnya jauh di luar waktu sholat. Ketika dua-duanya balik, Umar bin Khattab dengan Ammar bin Yasir balik ke Madinah. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini junub bareng-bareng karena cuaca yang begitu dingin. Maka saya bergulung-gulung kayak binatang melata, kata Ammar bin Yasir. Adapun Umar enggak mau ya Rasulullah. Dia nunggu air, tapi dapat airnya itu duha, sudah keluar jauh dari waktu subuh. Nah, lihat kata Rasulullah. Innama yakfika bisa'id fa innalaka tahur. Kalau kamu junub, ataupun kamu hadas kecil ataupun hadas besar, sesungguhnya kamu cukup bisa'id, kamu cukup dengan tanah. Fa innalaka tahurun, karena sesungguhnya tayamum itu bisa mensucikan kamu dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kamu gak usah gulung-gulung juga. Cukup tayamum. Tayamum itu memang kalau kondisi tertentu bisa untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ini sekaligus petunjuk fikih untuk kita ya Pak. Bapak qadarullah atau fulan qadarullah sakit, naudzubillahi min dzalik. Lalu dia junub ketika pas tidur bangun, keluarganya jangan memandikan. Cukup ditayamumin saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim yang ketika Rasulullah mengatakan itu kepada Ammar bin Yasir. Sudah selesai, Umar bin Khattab ada, Pak. Umar bin Khattab dengar gak? Dengar, Pak. Umar bin Khattab, Pak. Nggak usah kita tanya hafalannya dan kita tidak usah tanya ketakwaannya. Umar bin Khattab ada. Waktu pun berganti. Bulan berganti tahun. Dan akhirnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat yang beliau pimpin. Lalu ada yang berkata, wahai Amirul Mukminin, saya junub. Satu perjalanan, safar. Ketika saya junub, saya tidak mendapatkan air. Apa yang saya harus lakukan? Lu Umar bin Khattab itu betul-betul akhirnya pada saat mendapatkan pertanyaan itu, Umar bin Khattab itu lupa, Pak. Beliau terdiam, merenung gitu. Qadarullah pada saat itu ada Ammar bin Yasir. Karena Ammar bin Yasir termasuk sahabat yang tersisa.
Lah Ammar bin Yasir itu di majelis yang sama. Loh, Ammar bin Yasir mikir, loh kok Umar bin Khattab lupa sih jawaban itu? Umar bin Khattab masih nunggu diem berhati-hati kan. Para sahabat itu berhati-hati memberikan ilmu. Akhirnya beliau mendiamkan, sudah saya belum tahu masalah ini. Langsung Ammar bin Yasir angkat telunjuknya. Wahai Umar, Amirul Mukminin, boleh saya maju ke depan? Boleh, silahkan. Majulah Ammar bin Yasir ke depan. Dibisikkanlah ke telinganya Umar bin Khattab. Wahai Umar, apakah kamu lupa memori kita ketika pergi bersama? Lalu kita akhirnya junub malam-malam. Lalu aku bergulung-gulung layaknya kucing dan binatang melata. Dan kamu tidak mau melihatku dengan aneh. Dan kamu menunggu air sampai di waktu siang. Lalu kita pulang ke Madinah. Lalu akhirnya Rasulullah memutuskan bahwasanya cukuplah kita dengan tayamum. Apakah kamu lupa tentang kejadian itu? Lu Umar bin Khattab itu lupa, Pak. Emang pernah kita junub bareng gitu dikatakan sama Umar. Kapan kita junub bareng itu kapan gitu. Dulu di perjalanan ini dan ini. Betul-betul Umar bin Khattab lupa, Pak. Betul-betul lupa. Tapi ini jangan dijadikan sebagai dalil pembenaran ya Pak. Nanti Bapak dikit-dikit lupa. Umar bin Khattab aja lupa, ya. Jangan gitu. Maka akhirnya betul-betul lupa. Lalu akhirnya Ammar bin Yasir ngomong, kalau memang engkau berkehendak wahai Umar, aku tidak menyampaikan hadis ini sekarang, nggak apa-apa. Untuk menjaga marwahnya beliau sebagai seorang kepala pemerintahan, sebagai khalifah. Kalau memang engkau mau ya Umar, ya sudah saya tahan dulu. Nanti saya akan jelaskannya nanti. Umar bin Khattab enggak, sampaikan aja. Lalu akhirnya Ammar bin Yasir mengatakan, alaika bisaid fa innaka laka tahurun. Lalu beliau menyebutkan hadis Rasulullah, cukuplah kamu tayamum, karena tayamum itu bisa mensucikan dirimu dari hadas kecil ataupun hadas besar. Maka ini yang disebut dengan lupa yang merupakan bagian dari fitrah. Ini fitrah, Pak. Dan kita tentunya paham ya, dijadikan Rasulullah lupa untuk memberi kepada kita petunjuk fikih, Pak. Akhirnya kita tahu cara mengingatkan. Dijadikan Umar itu lupa, memiliki hikmah, kata Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Khilaf Bainal Ulama, asbabuhu wa mauqifuna minhu. Dijadikan Umar bin Khattab itu lupa supaya manusia itu tidak ada yang memaksumkan ulama. Mengikuti ulama wajib. Tapi menganggap ulama tidak mungkin salah, itu juga kesalahan. Sekarang Masya Allah ya, ada sebagian orang, kalau sudah disebutkan nama Ustadz Fulan, gak mungkin salah, jangan. Sebagaimana Bapak kalau belajar sama anak, jangan mengatakan setiap yang disampaikan Umar Mita pasti benar. Jangan. Karena sesungguhnya mungkin kita memiliki kesalahan. Dan itu hal lumrah dalam kehidupan. Makanya akhirnya dijadikan bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa karena itu memiliki hikmah besar pada kehidupan. Dan itu menjadikan kita jangan memaksumkan orang, Pak. Tapi ingat, kalau ada ulama lupa terhadap satu hal, kita juga tidak boleh menjatuhkan kehormatan ulama itu. Apa itu Umar bin Khattab? Hadis kayak gitu penting kok lupa? Ya jangan, Pak. Jangan mencela seorang sahabat. Bagaimanapun Umar bin Khattab merupakan penduduk surga. Satu-satunya manusia yang kata Rasulullah, aku melihat istana putih di surga. Satu-satunya manusia yang masih hidup tapi sudah dibangunkan istananya di surga itu Umar bin Khattab, Pak. Nah, itu yang kita harus mengerti. Ya, makanya itu merupakan sifat lupa yang fitrah. Lah lupa itu kalau sesuai takarannya itu baik untuk memberi hikmah. Tapi kalau sudah berlebihan, itulah yang menjadikan kita berdoa tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mungkin ada yang tanya, loh Ustadz, kalau memang sifat lupa itu fitrah, sebelum nanti Pak Ujang nanya, saya sudah jawab dulu. Ya. Jadi kalau memang lupa itu fitrah, Ustadz, kenapa kita berlindung dari sifat lupa? Kita berlindung dari sifat lupa yang berlebihan. Tapi kita tidak berlindung dari sifat-sifat lupa yang membawa kebaikan. Dan sifat lupa yang membawa kebaikan itu ada dua. Dan sifat lupa yang membawa dosa itu ada satu. Salah satu di antara dua itu apa? Lupa yang itu membawa fitrah. Ini yang pertama. Ada yang kedua, Pak. Ada sifat lupa yang merupakan bagian dari hadiah Allah. Coba Pak, kita bayangkan kalau hidup kita tidak punya lupa. Kita nggak akan bisa jalani kehidupan, Pak. Bapak nggak lupa, lalu Bapak melihat ibu meninggal dunia, lalu kita nggak punya sifat lupa. Mungkin sepanjang hidup kita stres, Pak. Sedih, nangis, kita tidak akan pernah lupa.
untuk melupakan satu hari. Contoh saya, hari Senin 6 Juli ketika ibu saya meninggal dunia. Tapi karena Allah memberikan kepada sifat kita lupa, dijadikan akhirnya memori kita tentang sesuatu yang buruk terurai seiring dengan waktu yang berjalan. Makanya waktu itu merupakan bagian dari tentaranya Allah. Makanya tidak salah kalau ada masyarakat Indonesia sering mengatakan, ingat, hanya waktu yang nanti akan menjelaskan. Memang waktu itu bagian dari tentaranya Allah. Waktu itu makhluknya Allah, Pak. Makanya waktu bisa dijadikan cepat, bisa dijadikan lambat. Mudah bagi Allah itu. Makanya Masya Allah ya, ketika kita mendapati hitungan di akhirat, satu harinya dengan 1000 tahun gitu. Dulu kita nggak mikir gitu. Tapi sekarang fisika membuktikan, Pak. Orang itu kalau masuk black hole, maka waktu itu melambatnya luar biasa. Dan ternyata yang menemukan orang-orang yang hari ini belum beriman sama Allah. Ketika kita dulu mendengarkan hadis Rasulullah bahwasanya di atas langit ini ada air. Kan Rasulullah menjelaskan dalam hadis dalam satu riwayat yang sahih. Langit itu ada 7, Pak. Langit pertama dengan langit yang kedua sejarak 500 tahun perjalanan. Langit yang ketiga sejarak 500 perjalanan. Sampai langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ini ada lautan, Pak. Yang antara dasarnya sampai permukaannya 500 tahun perjalanan. Itulah betapa besarnya kerajaan Allah. Dan ternyata ada air. Makanya akhirnya saya kemarin kaget. NASA memberikan sebuah pembuktian. Semakin tinggi kandungan air itu semakin besar, Pak. Yang menyampaikan itu penelitian siapa? NASA, Pak. NASA memberikan di balik black hole itu, terus semakin ke dalam, itu semakin banyak air. Masya Allah. Maka akhirnya waktu yang menjawab itu adalah merupakan bagian dari tentara Allah. Makanya yang kedua, lupa itu merupakan pemberian dari Allah. Dan kita bersyukur dengan sifat lupa. Bapak kalau enggak punya sifat lupa, didolimin orang, maka akhirnya terus marah itu enggak selesai-selesai. Bapak enggak punya sifat lupa, tabrakan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, tabrakan, trauma kita tabrakan, setiap ngelewatin cawang kita pernah dulu tabrakan, kita mungkin enggak akan pernah mampu lewat cawang itu. Ibu-ibu tidak punya sifat lupa, bahaya, Pak. Akhirnya apa? Enggak mau melahirkan lagi. Tapi ketika ibu-ibu sudah melahirkan sekali, dijadikan waktu berjalan, dia sudah lupa. Terus ingat, lucu ya punya anak kecil gitu. Maka rasa sakitnya itu dikalahkan dengan rasa sayangnya dia ketika melihat anak kecil. Mau lagi deh lahir gitu, mau lagi deh melahirkan. Makanya laki-laki itu, Masya Allah itu, kita ini pengingat betul, Pak. Makanya sunat hanya sekali, Pak. Karena kita tahu sakitnya kayak apa. Beda dengan ibu-ibu. Itu sifat lupa yang sifatnya adalah merupakan bagian dari hadiah Allah. Dan kita nggak bisa membayangkan kalau kita tidak punya sifat lupa yang kedua. Sifat lupa itu merupakan bagian dari pemberian Allah. Itu yang kedua. Bersyukur kalau kita memiliki sifat lupa yang kedua. Lah 1 dan 2 itu fitrah, Pak. Itu merupakan hal yang tidak dikenakan hukum. Innallaha wada'an ummati an-nisyan. Nisyan yang mana? Nisyan fitrah dan nisyan yang bagian dari hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga, yaitu lupa yang datang dari syaitan. Makanya kalau menghafalkan Quran, lupa itu datang dari syaitan. Pernah menghafalkan satu doa, lupa, maka itu sesungguhnya datang dari syaitan. Makanya dalam satu riwayat dari riwayat Muslim dikatakan la yakul ahadukum nasi itu ayatan walakin qulu nusitu. Janganlah kalian suka mengatakan saya lupa ayat ini, tapi katakanlah nusitu, saya telah dilupakan dari ayat itu. Makanya ini merupakan lupa yang datang dari syaitan. Bapak tahu kalau malam membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi setiap Bapak mau tidur, Bapak lupa. Akhirnya sampai bertahun-tahun tidak pernah membaca 3 itu atau 4 itu sebelum kita tidur. Itu lupa yang datang dari syaitan. Bapak tahu dulu di TPA, kalau keluar dari kamar mandi membaca apa keluar kamar mandi, Pak? Ghufranaka. Tapi yakin setiap kita keluar kamar mandi baca itu? Enggak, mungkin sebagian kita mengatakan lupa, Ustaz. Itu lupa dari syaitan. Jadi kalau Bapak dulu misalkan menghafalkan surat Al-Lahab kok sekarang lupa, nah itu kebangetan banget. Tapi ini contoh. Tapi kalau Bapak kemudian surat Al-Lahab lupa, itu berarti dilupakan oleh syaitan.
Jangan ini menjadi sebuah pembenaran. Ya sudahlah, saya nggak mau menghafalkan Quran, Ustaz. Kenapa? Daripada nanti saya dilupakan setan. Lah sengaja nggak mau menghafalkan Quran itu juga bagian dari strateginya setan. Makanya sifat lupa ini biasanya bertumpang tindih dari dosa. Bertumpang tindih dengan dosa. Jadi lupa yang ketiga, yaitu lupa yang datang dari setan, ini bertumpang tindih ataupun dalam tanda kutip bersinergi dengan dosa. Setan itu bisa menjadikan manusia itu lupa dengan kebaikan yang harusnya dia kerjakan. Kalau manusia itu melakukan dosa, kenapa? Dosa itulah yang menjadikan dia gampang menjadi lupa. Makanya itulah yang dikatakan oleh Imam Waqi. Imam Waqi ngasih nasihat sama Imam Syafi'i. Nasihatnya apa? Fa inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Disebabkan pernah satu waktu Imam Syafi'i secara tidak sengaja melihat betisnya seorang wanita yang tersingkap. Lalu pada saat itu beliau lupa ratusan hadis, Pak. Masya Allah ya. Melihat secara tidak sengaja qadarullah tersingkap itu. Betisnya seorang wanita kelihatan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lupa, Pak, hadis-hadisnya. Kalau bapak kan Masya Allah, tidak lupa kan? Ya, karena tidak ada yang dihafal hadisnya. Maka Imam Syafi'i lapor, syakautu ila waqi'in an su'i khifdi. Saya lapor kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi', salah satu gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, Syafi'i, tinggalkan dosa. Tinggalkan maksiat. Fa inna ilmallahi nurun, karena ilmunya Allah itu cahaya, wa nurullahi la yahdi lil asi. Dan sesungguhnya cahaya Allah itu tidak pernah menerangi kepada mereka yang bermaksiat. Maka pada saat itulah Imam Syafi'i berusaha untuk menjaga hafalannya dengan beliau menjaga diri dari sesuatu yang haram. Jadi jangan tidak semuanya lupa itu fitrah. Makanya maaf ya, wa ma ansanihi illa syaitan. Gak ada yang melupakan manusia dari pokok-pokok kebaikan kecuali syaitan. Yang melupakan kita terhadap kebaikan istri kita, suami kita, syaitan. Yang melupakan kita dari nikmat Allah yang banyak, syaitan. Yang menjadikan kita lupa terhadap orang yang pernah berbuat baik sama kita, lalu kita lupakan kebaikan dia, syaitan itu. Dan itu bertumpang tindih dengan kemaksiatan kalau sudah terbiasa dikerjakan. Lah inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Itulah kenapa kita mengucapkan doa surat Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itulah tadabbur dalam surat Al-Baqarah 286. Semoga Allah memberikan keberkahan pada apa yang kita pelajari dan semoga kita selalu diingatkan kembali oleh Allah. Barang siapa yang menghafalkan Quran, semoga tetap dijaga hafalan Qurannya. Hadisnya juga tetap dijaga dan semoga kita tidak gampang mengambil alasan untuk lupa. Maka bangunlah support system supaya kita itu mudah ingat. Karena salah satu di antara mudahnya kita untuk mengingat itu kalau kita mendapati berbagai macam hal yang bisa membuat kita diingatkan terus dengan support system yang kita miliki. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Kita buka dengan tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang nanya? Tadi, Afan tadi kelihatannya saya selip kata. Tadi bukan surat An-Nisa 19, surat Al-Baqarah 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Memang kan manusia ini suka lupa itu ya. Kalau Rasulullah doa untuk supaya kita tidak sering lupa apa itu? Doa itu. Kalau doa supaya tidak lupa, saya belum tahu Pak Irfan. Nanti coba saya cek hadis sahihnya. Jazakallah khairan sudah mengingatkan. Tapi salah satunya kita mendapati supaya kita terhindar dari keburukan masa tua yang sering lupa dan pikun kan. Allahumma inni a'udzubika min su'il haram. Ya Allah, saya berlindung diri dari masa tua yang jelek. Karena masa tua yang jelek itu apa? Pikun, akhirnya nggak bisa beribadah, lupa terhadap banyak hal. Kalau itu ada. Tapi kalau berlindung diri dari sifat lupa harian, terutama lupa yang bisa berpotensi menjadi dosa, saya belum tahu. Nanti coba saya cari kembali hadisnya yang sahih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa, Pak? Lupa.
Jawabannya adalah syaitan, seperti yang ada di salah satu ayat di Al-Kahfi itu kan, ketika murid Nabi Musa dilupakan kan bekal ikannya yang berjalan ke air atau ke samudra. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua lupa itu disebabkan oleh syaitan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian lupa Yusha bin Nun ketika menemani Nabi Musa itu termasuk salah satu lupa yang disebabkan oleh setan, Pak. Sebagaimana teman satu selnya Nabi Yusuf yang sudah dekat sekali dengan Nabi Yusuf, lalu banyak bersahabat dengan Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf menitipkan kepadanya kejadian perkaranya itu yang sebenarnya semacam ini. Tolong sampaikan kepada majikanmu nanti kalau kamu keluar. Tapi kan dilupakan sama setan. Maka sesungguhnya setan itulah lupa-lupa yang diakibatkan oleh setan. Maka lupa-lupa yang diakibatkan oleh setan itu menyebabkan hal-hal kebaikan itu menjadi tidak maksimal. Kebaikan untuk Yusuf tidak maksimal karena harusnya beliau tidak sampai 8 tahun di penjara. Kebaikan Nabi Musa akhirnya beliau memutar balik ke belakang perjalanan ketika sudah melewati jalan itu gara-gara teman seperjalanan beliau lupa. Itu merupakan lupa-lupa yang datang dari syaitan. Adapun lupa yang bukan datang dari syaitan itu tadi, Pak, lupa yang bagian dari fitrah. Misalkan kita karena sesuatu kita lupa yang tidak menyebabkan kita meninggalkan ketaatan, itu lupa fitrah. Seperti kita lupa ketika kita dilupakan dari berbagai macam tragedi yang pernah terjadi, bapak kehilangan ibu, lalu seiring waktu kejadian itu lupa dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan, itu lupa yang datang dari Allah. Jadi tidak semuanya lupa itu datang dari syaitan. Adapun lupa yang datang dari syaitan itu lupa yang menyebabkan kita meninggalkan ketaatan atau ditinggalkannya ketaatan, itu lupa yang datang dari syaitan. Allah alam bisawab. Ya Pak Uca, kan tadi pertanyaan sudah saya jawab. Oh belum ya? Al-Baqarah 237. Ya. Ya Ustaz, tadi kan ada 3 hal yang menyebabkan kita walaupun tidak melakukan ketaatan tapi tidak dihukumi. Lupa, kemudian kita sudah berusaha tapi tetap terjadi, dan juga karena dipaksa. Nah, lupa ini apakah termasuk misalnya ketiduran gitu? Atau diintervensi oleh aktivitas yang lain? Apakah termasuk yang tidak dihukumi, Ustaz? Kalau tertidur iya, karena sesungguhnya termasuk di antara hukum fikih yang Allah terapkan pada kehidupan kita. Allah tidak memberikan hukuman kepada kita dari waktu kita kecil sampai kita besar ataupun balik, dari waktu tidur sampai kita bangun, dari kita gila sampai kita sadar kembali. Selama Bapak tidur, maka Bapak tidak akan pernah mendapatkan hukuman. Contoh, Bapak tidur sebelum asar, tertidur bangun jam 4, Bapak nggak mendapatkan dosa. Atau Bapak tertidur sebelum asar, bangun-bangun misalkan jam 11 malam, ya. Akhirnya waktu asar maghrib ketinggalan. Sudah bangun langsung laksanakan sholat. Lakukanlah sholat ketika langsung ingat, diurutkan. Oh, yang kita tinggalkan tadi apa? Asar dan maghrib. Sudah langsung sholat dan tidak terkena hukuman. Cuma kalau memang sudah berlebihan, misalkan tidur dari sebelum duhur bangun habis isya, itu kan sudah berlebihan. Itu yang memang sesuatu yang harus dilihat dan dicek itu kesehatannya. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan hal semacam itu terjadi. Tapi kalau lumrah sebelum asar kita udah nahan-nahan mata tapi tidak kuat tidur lah, Allah memberikan rukhsah. Karena sesungguhnya tidur itu merupakan bagian dari caranya Allah ngasih nikmat. Dalam perang Uhud kan dijadikan para sahabat tertidur lalu mimpi basah lalu diturunkan hujan untuk menjadi semangat untuk mereka kan. Maka sesungguhnya tidur itu merupakan bagian dari perkara yang tidak dikenain hukuman. Selama itu dalam kondisi yang normal. Jadi apapun yang terjadi ketika tidur maka tidak dihukumin apapun. Lalu kita melaksanakannya ketika kita bangun dan ketika kita ingat. Cuma kalau tidurnya dalam tanda kutip tidur ataupun pingsan ataupun sakit, itu ada sebagian
fuqaha, ahli fikih itu membedakan lagi. Kalau kamu tidurnya sampai lebih dari kurang dari 3 hari, misalkan kita tidur dari Senin atau pingsan atau fulan pingsan, dia pingsannya dari Senin, Selasa, Rebu, bangun dia. Orang yang mereka koma ataupun pingsan sampai 3 hari, bangun dia, maka ketika dia bangun, dia diwajibkan untuk mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan dari hari Senin. Misalkan dari duhur, dari Senin, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, sampai 3 hari dia mengqadha. Kenapa? Orang yang pingsan di bawah 3 hari, maka yushbih itu diserupakan, syibahnya itu, wajah syibahnya itu dengan orang yang tidur, maka dia tetap membayar qadha. Tapi maaf, kalau ada orang sakit masuk ke UGD, koma, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, komanya sampai 6 hari, maka ketika bangun dia tidak terkena qadha sholat sebagian fuqaha. Kenapa? Diserupakan dengan orang yang meninggal dunia. Paham di situ pembahasannya kayak gitu nanti Pak Ujang. Oke, Pak. Masya Allah Ustadz, jadi tadi kita bahas soal tadi misalnya contoh-contoh yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana pentingnya ilmu ya. Jadi kalau kita membedakan antara lupa sama nggak tahu, jadi ini juga Ustadz. Kita selalu doa, dengan doa itu tadi lupa, tapi padahal kita nggak tahu ilmunya. Misalnya tidur harus ada doanya juga. Ada yang kalau saya baca di buku Robbana itu sampai kita nutup pintu baca Bismillah atau yang lain-lain lah. Padahal apalagi ada yang nggak tahu tuh. Jadi antara lupa sama nggak tahu beda-beda tipis nih. Nah, itulah Pak, kenapa kita disuruh oleh Allah berlindung diri dari kebodohan. Makanya doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal jahilin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang bodoh. Karena ketidaktahuan itu merupakan salah satu makna dan bagian dari kebodohan itu sendiri. Bisa jadi Pak, ketika Bapak meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, yang Bapak lazimi setiap habis subuh, habis sholat, maka bisa jadi apa yang Bapak tidak ketahui diajarkan langsung oleh Allah. Makanya selain kita memohon supaya kita tidak dikasih lupa oleh Allah, kita mohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan sebanyak mungkin kita mengumpulkan ilmu itu sebelum kita meninggal dunia. Makanya Masya Allah, saya tahu keutamaan ilmu itu luar biasa besar. Disamakan dengan orang yang berjihad, bahkan lebih. Makanya sampai kita mendapati, sampai kita menjumpai bahwasanya keutamaan orang yang mendapatkan ilmu itu melebihi orang yang sedang berjuang sekalipun. Karena apa? Selama dia benar niatnya untuk membebaskan kebodohan dia dengan Allah. Makanya ketika Bapak membaca buku Robbana, sampai Bapak akhirnya tahu membuka pintu aja membaca Bismillah, itu merupakan bagian dari dikabulkannya doa Bapak kepada Allah ketika Bapak memohon, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi kalau kita merasa, loh kok selama ini saya 7 hari ini kok saya nggak dapat ilmu apa-apa ya? Ya mungkin pada waktu seminggu itu kamu nggak betul-betul minta ilmu yang bermanfaat sama Allah. Walaupun cuma ilmu membuka pintu membaca Bismillah, itu ilmu Pak. Dan itu kalau sudah diketahui, gede pahalanya di sisi Allah. Karena apa? Apa yang kita amalkan dari ilmu itu yang bertahan sampai nanti kita ketemu dengan pengadilan Allah. Tapi berapapun harta yang kita dapatkan dalam sepekan ini, kalau kita mati selesai Pak, kita pasti wariskan sama orang dan pasti akan rusak. Makanya itulah yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kamu mengetahui ilmu satu, mengucapkan subhanallah, lalu kamu ucapkan subhanallah sekali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya itu kalau sudah jatahnya rusak Pak, gempa, tsunami, ataupun yang lainnya, atau rusak karena kiamat. Tapi ucapan subhanallahnya Umar minta, saya mengucapkan subhanallah. Karena ucapan subhanallah itu dicintai oleh Allah. Subhanallah. Ucapan subhanallah ini dijaga oleh Allah terus. Tsunami, gempa, bahkan kiamat tidak akan mampu menghapuskan kalimat subhanallah yang pernah kita ucapkan Pak. Nanti diberdirikan kalimat subhanallah itu di hadapan Allah. Disitulah kita baru paham kenapa orang kalau tidak paham agama itu
merupakan salah satu sifat tanda dia itu dibenci oleh Allah. Kenapa? Dia tidak punya sesuatu yang akan dia berdirikan di hadapan Allah. Makanya mendapatkan ilmu berkaitan tentang akhirat itu merupakan tanda Allah itu cinta sama kita. Mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Cara dia membuka minuman, oh saya tidak tiup. Dia kerjakan itu, dicatat sama Allah. Dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa menghapuskan catatan kebaikan itu. Saya akan minum ini nih. Saya tahu nih hukumnya apa. Saya hukumnya. Oh saya tidak bersandar. Saya amalkan. Oh saya tidak meniup. Saya tidak niup. Oh saya tidak boleh mencela. Saya tidak mencela. Saya amalkan semua itu. Dicatat semuanya. Dan itu akan terus abadi. Selama-lamanya Pak. Sampai berjumpa dengan Allah. Sampai ketika dia masuk neraka sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Maka kebaikan itu tidak dihapuskan. Neraka hanya untuk menebus dosanya. Kalau dosa itu sudah selesai. Kalau dia beriman, dia tetap akan dibalas. Oh dia pernah tidak niup minuman. Oh dia pernah tidak mencela makanan. Oh dia pernah tidak membuang minuman. Itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lah itulah yang menjadi madhabnya Ahlussunnah Pak. Madhab Ahlussunnah itu mengatakan kalau orang itu beriman, walaupun dosanya banyak dan ditebus dengan neraka, tapi dia tetap ada jatah untuk masuk surga selama dia betul-betul beriman. Itulah indahnya kalau kita itu beramal di hadapan Allah. Makanya kan ada orang yang masuk surga, imannya hanya seberat dirham. Ada orang yang masuk surga seberat setengah dirham. Itu kan berarti menunjukkan sedikit sekali imannya. Tapi kalau itu iman, tetap dibalas oleh Allah Pak. Itulah cara Allah menghargai kita. Itulah yang dimaksudkan sifatnya Allah asy-syakur. Asy-syakur itu maha memberikan balasan. Bahkan ketika amalmu cuma sedikit menurut matamu, tapi itu pun tetap mendapatkan porsi balasan dari sisi Allah. Nah itu harus dengan ilmu Pak. Misalkan kita habis ini, kita ngamalin, kita sholat syuruk 2 rakaat. Sholat syuruk boleh dikerjakan ketika sudah melewati waktu karena kita mengikuti majelis taklim dulu. Kita sholat syuruk 2 rakaat karena kita paham. Orang yang duduk habis sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah, lalu sampai matahari terbit dia sholat 2 rakaat. Maka itu akan terus diabadikan oleh Allah. Ada gempa, ada tsunami, apapun kejadian alam, merusak benda, merusak mobil kita, merusak handphone kita. Tapi tidak merusak amal ibadah kita. Cacat sedikit pun tidak Pak, selama itu ikhlas. Itulah dahsyatnya ilmu. Lah disitulah kita baru paham. Oh Allah itu kalau senang sama kita, diajari kita dengan ilmu. Makanya kita kalau sampai berlalu 1 pekan, kok nggak ada ilmu yang nambah? Itu yang kita khawatirkan. Oh berarti doa saya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an itu mungkin nggak dimustajab oleh Allah. Makanya penting bagi kita, 1 minggu itu apa ilmu yang bertambah? Oh ini bertambah. Yo akhirnya saya tahu ini, saya tahu. Ditulis Pak. Kata Imam Syafi'i itu ditulis apa yang menjadi ilmu itu. Supaya kita tahu grafik peningkatan ilmu kita. Kalau sampai ada orang 40 tahun, 50 tahun, standar ilmunya masih sama, modalnya dia terlalu dikit untuk menghadap kepada Allah. Paham? Paham Bapak? Saya kira cukup apa yang menjadi pertanyaan terakhir. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan tetap ya Bapak, mari kita menjaga hati kita, jangan menodai kehormatan kita, apalagi kita sesama orang satu jamaah. Tidak ada lah di antara kita saling nyesat-nyesatin gitu ya. Saya pernah dapetin ada orang nyesatin itu Masya Allah itu. Walaupun dia minta maaf gitu ya sama kita, itu pada dasarnya belum selesai. Sampai dia menyebutkan apa yang menjadi hak kita untuk dijaga kehormatannya. Sekali lagi Pak, kalau ingin menghujat orang, bayangkan Ka'bah. Ka'bah itu lebih murah daripada kehormatan seorang mukmin. Semoga apapun yang terjadi, adapun istihad yang berbeda di masjid ini, tetaplah kita bersaudara. Kalaupun kita hari ini menghadapi masa-masa tahun-tahun politik, udahlah kita sikapnya tetap dalam kondisi bijak saja. Dan semoga kita selalu bisa menjaga kehormatan seorang mukmin. Sekali lagi ya Pak, maaf, ekstrimnya saya adalah siapapun yang terpilih, kalau dia terpilih, kalau Bapak meninggal, mungkin dia juga nggak nyolatin Bapak kok. Yang nyolatin Bapak tetangganya Bapak. Sudahlah, nggak usah terlalu berurat-urat gitu kalau sudah masalah semacam itu. Sikapi dengan sikap yang baik aja ya. Semoga yang menjadi pilihan saya terbaik di sisi Allah. Selesai Pak.
Karena tapi kalaupun nanti terpilih, apakah Bapak kalau meninggal dia datang untuk nyolatin Bapak? Belum tentu, Pak, belum tentu. Yang nyolatin kita tetap tetangga kita, orang yang di samping kita, orang yang jadi ketua RT kita, Pak RW-nya kita, itu yang nyolatin kita. Janganlah kita terlalu melampiaskan permusuhan itu, ya. Mari kita jaga suasana persaudaraan kita. Bersaudara itu mahal betul harganya itu. Dan semoga persaudaraan ini tetap kita hargai betapa mahalnya Allah ngasih kita persaudaraan di masjid ini. Semoga masjid ini tetap terjaga, ya, bisa menjadi contoh masjid-masjid yang lain gitu ya. Sedih kalau kita dengar banyak masjid itu terpecah-pecah jamaahnya. Kadang-kadang diperparah dengan kondisi ustadznya yang tidak mau mempersaudarakan. Ustadznya juga nggak mau ketemu ustadz yang lain. Sampai kapan sih kayak gini nih? Masjid ini, wah ini kalau jadwal ini yang datang, kalau jadwal ini nggak datang. Alah, sampai kapan kita kayak gitu? Kita ini saudara kok. Yang nyolatin kita itu ya tetangga kita. Loh, kalau kita jahat sama tetangga, apa kita nggak khawatir tetangga kita ngomong, ya Allah orang itu pernah nodain kehormatan saya? Apa nggak bubar kita di hadapan alam barzah kalau sudah orang yang dekat kita itu saling menodai? Ya, santai saja. Ya, tetap kita nyampaikan apa yang menurut kita harus sampaikan. Tapi tidak usah disikapi dengan sikap tegang dan bermusuhan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada sikap yang mungkin Bapak, saya nggak setuju sama Ustadz yang itu. Ya enggak apa-apa. Wong istri saya aja tidak selalu setuju dengan saya setiap hari kok. Jadi saya wajar. Tapi tetap jangan bermusuhan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf agak panjang dari biasanya. Semoga dimaafkan dan diberikan udzur.